Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar kelas IF23A. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat, yaitu program tentang toko sepatu yang bernama Kickshop. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hidayatullah dengan NIM 230102081. Saya Muhammad Nawal Baihaqi dengan NIM 230102092. Perkenalkan, nama saya Novel Akbar Muhajib. NIM saya 230102100. Perkenalkan, nama saya Abdurrahmanul Irham dengan NIM 230102004. Program ini merupakan program sederhana untuk registrasi, login, dan proses pembayaran di toko sepatu. Program ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar dengan username dan password, kemudian melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih ukuran sepatu, warna, merek sepatu, dan jumlah yang ingin dibeli. Program ini juga menyediakan opsi pembayaran dengan tunai atau e-money, dengan verifikasi password untuk metode pembayaran e-money. Selain itu, program juga memberikan opsi untuk mendapatkan diskon berdasarkan total pembelian. Program ini juga menyediakan fungsi untuk memilih sepatu, menampilkan daftar merek dan harga sepatu, serta melakukan sorting menggunakan selection sort. Di sini saya akan mencoba menjelaskan program registration. Program ini menggunakan header file IOStream untuk memungkinkan input-output standar. Pernyataan using namespace std digunakan agar tidak perlu menuliskan std sebelum menggunakan elemen-elemen dari namespace std. Kemudian variabel pass1 dideklarasikan sebagai variabel string yang akan digunakan untuk menyimpan password pada tahap registrasi. Selanjutnya, program ini memiliki fungsi registration yang menangani proses registrasi dan login. Program ini menampilkan pesan selamat datang dan meminta pengguna untuk memasukkan username, name1, dan password pass1 pada tahap registrasi. Program ini juga terdapat back yang digunakan sebagai titik kembali jika proses login Anda gagal. Selanjutnya, program ini memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan pada tahap login, name2 dan pass2 sesuai dengan data yang telah diinputkan pada tahap registrasi, yaitu name1 dan pass1. Jika sesuai, maka program menyambut pengguna dengan pesan selamat datang. Jika tidak sesuai, program memberikan pesan kesalahan dan kembali ke tahap login. Pada program daftar sepatu dan harga, kami memakai tipe data in pilih underscore menu yang merupakan fungsi yang mengembalikan nilai bertipe integer. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan daftar merek sepatu beserta harganya. Lalu, program ini juga meminta pengguna untuk memasukkan kode sepatu yang dipilih dan mengembalikan nilai pilihan tersebut. Lalu ada sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar konsol sehingga tampilan akan tampak lebih bersih dan juga lebih teratur. Lalu, program ini juga menampilkan daftar merek dan harga sepatu menggunakan perintah cout. Setiap merek sepatu memiliki nomor urut, nama merek, dan juga harga. Setelah menampilkan daftar sepatu, terdapat opsi untuk melanjutkan ke halaman pembayaran dengan memasukkan angka 0. Lalu, fungsi mengembalikan nilai pilihan yang kemudian dapat digunakan dalam bagian program lain untuk melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya, seperti pada halaman pembayaran. Memilih merek dan jumlah sepatu. Pada episode code, ada jenis perulangan while yang tertulis tanda seru selesai. Program artinya program akan terus berjalan selama variabel selesai memiliki nilai false. Lalu di situ juga ada fungsi, ada pemanggilan fungsi pilih menu.
Jadi variabel pilihan akan menyimpan hasil dari pemanggilan fungsi pilih menu. Rincian implementasi dari fungsi ini tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan. Untuk struktur switch case-nya itu jika pilihan sama dengan 0, maka variabel selesai diubah menjadi true dan program keluar dari loop. Jika pilihan berada dalam rentang 1 hingga 5 inklusif, maka akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut menggunakan switch case. Dalam switch case, setiap nilai pilihan akan menetapkan nilai untuk elemen-elemen array menu harga, dan jumlah sesuai dengan merek sepatu yang dipilih. Selanjutnya akan dihitung oleh subtotal berdasarkan jumlah dan harga dan nilai ini akan ditambahkan ke total underscore bayar. Jika pilihan tidak berada dalam rentang 0 hingga 5, maka akan dicetak pesan bahwa sepatu yang dipilih tidak tersedia. Lalu di situ juga ada pemanggilan fungsi pilih sepatu. Jadi di luar loop ini, setelah pengguna selesai memilih sepatu, program akan memanggil fungsi pilih sepatu. Detail implementasi dari fungsi ini tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai program memilih ukuran sepatu. Program memilih ukuran sepatu ini memiliki beberapa variabel dan array, yang mana diantaranya adalah nomor sepatu dan ukuran tersedia. Nomor sepatu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan ukuran sepatu yang dipilih oleh pengguna. Sedangkan ukuran tersedia merupakan array yang menyimpan ukuran sepatu yang tersedia. Ukuran sepatu yang tersedia adalah 39, 40, 41, 42, dan 43. Program ini juga memiliki label back. Label back ini digunakan untuk mengimplementasikan konstruksi goTo. Label ini berfungsi sebagai titik untuk kembali jika ukuran sepatu yang dipilih tidak tersedia. Program ini menggunakan penggunaan cout dan cin. Cout digunakan untuk mencetak pesan ke layar, sedangkan cin digunakan untuk mengambil input dari pengguna ukuran sepatu yang dipilih. Program ini juga menggunakan perulangan for atau looping for. Perulangan for digunakan untuk mencetak ukuran sepatu yang tersedia ke layar. Setelah pengguna memilih ukuran sepatu, program melakukan pengecekan. Jika ukuran sepatu yang dipilih kurang dari 39 atau lebih dari 43, program memberikan pesan bahwa ukuran tersebut tidak tersedia dan meminta pengguna untuk memilih lagi. Jika ukuran sepatu yang dipilih sudah tidak tersedia, nilai array ukuran tersedia pada indeks tersebut tidak 0, program memberikan pesan bahwa ukuran tersebut tidak tersedia dan meminta pengguna untuk memilih lagi. Jika ukuran sepatu yang dipilih valid, program memberikan konfirmasi dan menyatakan ukuran sepatu yang telah dipilih. Kemudian, nilai array ukuran tersedia pada indeks yang sesuai diubah menjadi 1 untuk menandakan bahwa ukuran tersebut tidak tersedia lagi. Dan terakhir, program ini memiliki return value, fungsi yang mengembalikan nilai nomor sepatu, yaitu ukuran sepatu yang dipilih oleh pengguna. Program selanjutnya adalah program invoice pembayaran. Program ini memiliki dua fungsi, yang diantaranya adalah fungsi void selection sort menu atau fungsi prosedur. Yang kedua adalah fungsi utama atau main function. Fungsi prosedur void selection sort menu ini adalah fungsi pengurutan menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan array menu, harga, jumlah, subtotal, dan nomor berdasarkan array nomor. Selection sort dipilih karena mudah diimplementasikan meskipun tidak efisien untuk data yang besar. Di fungsi utama ini atau main function ini kita menggunakan sistem CLS yang membersihkan layar konsol, menciptakan efek visual bersih sebelum menampilkan output baru. Kita juga menampilkan selection sort menu yang memanggil fungsi selection sort menu untuk mengurutkan array sepatu berdasarkan nomor. Program ini pun menampilkan informasi invoice pembelian sepatu termasuk nomor, nama sepatu, harga, jumlah, dan subtotal. Pilih array 0 mengambil input untuk memilih metode pembayaran. Lalu ada variable payment.
pilih total bayar pas 2 dan pas 3, itu memanggil fungsi payment untuk menghitung total bayar berdasarkan metode pembayaran yang dipilih. Variable diskon ini menampilkan total harga dan menghitung diskon menggunakan fungsi diskon. Dan diakhiri dengan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Yang pertama ini ada headernya ya, file headernya. Kita dinamain tubes header.h. Di sini kita membuat yang pertama procedure registration. Terus yang kedua kita membuat prosedur payment ya untuk metode pembayarannya ya. Terus yang ketiga kita membuat function pilih sepatu untuk menyediakan ukuran nomor sepatu. Terus yang keempat kita membuat function diskon. Terus yang kelima kita membuat function pilih menu. Terus yang terakhir di sini kita membuat prosedur selection short menu. Terus kemudian kita pindah ke folder file main-nya. Di sini kita membuat function main ya untuk menjalankannya. Terus kita memanggil variabel-variabel lokal yang ada di file headernya. Kemudian di sini kita memanggil fungsi yang tadi di file header, yaitu yang pertama ada registration, yang kedua ada pilih menu. Di sini kita ya membuat kondisinya sampai ke bawah, terus masuk lagi. Kemudian kita di sini membuat invoice pembayaran sepatu yang di dalamnya terdapat prosedur selection short menu yang kemudian prosedur selection short menu itu dipanggil ke file main ini. Kemudian di bawahnya terdapat juga untuk diskon.